Bab 76, Nasib sial Chu Haoyang yang malang. Oh, begitu tadi aku melihat ada seseorang yang ingin membawa putri kalian ke ranjangnya dan bahkan ingin membunuh salah satu pangeran kerjaan kalian, jadi bagaimana itu? Tanya Lin Tian. Itu, kamu, Kapten melihat Lin Tian dan bingung siapa dua orang di belakang putri itu. Dia saudara An Lin, seorang temanku dan perempuan itu saudari dari Sekte S, namanya Mu Suanyin, jelas Wu Xin dengan tenang. Mendengar putri mengatakan laki-laki ini adalah temannya membuat penjaga cukup kaget, tapi yang membuat dia dan orang-orang di sana lebih kaget adalah bahwa wanita ini berasal dari Sekte S. Halo? Itu salah satu sekte super di benua tengah, pelindung dari dunia ini, dan wanita ini yang berasal dari Sekte S bahkan dilecehkan oleh Chu Haoyang, sungguh berani pemuda itu. Bahkan raja dan leluhur kerajaan Wu tidak akan berani memindahkan dan juga menyentuh murid dari Sekte S itu, apalagi putri juga murid dari sekte tersebut. Sungguh tuan muda Chu Haoyang yang sial, desa mereka dalam hati. Mereka yakin, Chu Haoyang akan samgat menderita mungkin juga kehilangan status tuan muda dia di keluarga Chu, karena yang dia sentuh bukanlah orang biasa, ini adalah murid dari sekte super, dan melihat tatapan hormat putri ke perempuan itu statusnya tidak akan rendah. Sial, Chu Haoyang kau berani menghina putri kami dan bahkan berani ingin membunuh pangeran kerajaan Wu ini. Apa kamu ingin memberontak? Lebih berani juga kamu menghina teman dan saudari seperguruan putri, teriak kapten penjaga itu kesal. Dia tahu, masalah ini pasti akan sangat besar setelah ini, itu baik-baik saja jika hanya teman biasa putri, maka raja hanya akan menghukum Chu Haoyang saja, tapi ini adalah murid Sekte S, dan menurut kapten itu, status perempuan ini pasti tidak rendah. Bagaimana jika Sekte S mengetahui murid mereka dilecehkan di sini? Maka mereka pasti menuntut penjelasan ke kerajaan ini walaupun ada putri sebagai murid di sana. Aku, Chu Haoyang yang dari tadi sudah takut menjadi semakin takut mendengar bahwa wanita yang di belakang putri adalah murid Sekte S, bahkan dia kencing di celananya. Yang membuat orang-orang di sana mencium bau amis dari tubuh Chu Haoyang. Sial bahkan kau kencing di sini, sungguh sial, kapten kesatria penjaga itu telah sangat kesal dengan perbuatan Chu Haoyang yang diperbuatnya. Dia tidak takut dengan ayah Chu Haoyang, karena dia juga memiliki jabatan sama dengan orang itu, bahkan jika Jenderal Chu di sini mungkin dia tidak segan-segan memukul Chu Haoyang hingga mati. Huf, itulah kesombongan yang tidak tahu apa-apa dan hanya mengandalkan keluarga, akan menghasilkan hal seperti itu, kata Lin Tian dengan tenang dan suaranya walaupun tidak keras tapi orang-orang di sana mendengarnya dengan jelas. Tapi Mu Suanyin yang berdiri di samping Lin Tian juga mengangguk setuju dengan perkataan Lin Tian. Kesombongan yang membabi buta akan membuat orang itu cepat atau lambat akan jatuh. Jika hanya mengandalkan keluarga di belakang dirimu sendiri dan tidak ingin berusaha menjadi lebih baik, itu tidak ada gunanya, apalagi hanya menggunakan keluargamu sebagai tameng untuk kejahatan, itu sungguh tidak berguna. Maafkan atas sikap orang-orang ini putri, kami pasti akan memberikan penjelasan yang jelas kepada putri, pangeran dan teman-teman putri, kata kapten itu, tidak masalah, selesaikan dengan caramu. Nanti aku juga akan berbicara dengan ayah kaisar, jelas Wu Xin mengangguk. Baik putri, jawab kapten itu hormat. Bawa Chu Haoyang dan bawahannya, kurung dia dan katakan kepada keluarga Chu untuk menjelaskan semuanya kepada raja besok, teriak kapten itu kepada bawahan di belakang dia. Baik, lalu beberapa orang turun dari kuda mereka dan membawa Chu Haoyang yang sudah setengah mati ketakutan beserta bawahannya dari sana. Melihat Chu Haoyang dibawa orang-orang di sana merasa kasihan ada juga yang bahagia, bagi orang luar mungkin mereka tidak tahu sifat asli pemuda itu. Tapi bagi warga kota di sana tahu betul bahwa pemuda Chu itu seorang mesum, dia suka memaksa wanita-wanita muda di sana ikut dengan dia menemani dan juga kadang-kadang melakukan pemerkosaan terhadap gadis di sana. Karena dia adalah cucu seorang jenderal jadi warga di sana takut dengan anak itu. Keseringan juga yang jadi sasaran adalah wanita yang baru saja memasuki kota kekaisaran Wu, dia akan berpura-pura baik lalu mengambil kesempatan saat wanita itu sedang lengah. Lin Tian berpikir sejenak, menatap Wu Xin yang penuh dengan perhatian dan rasa hormat para warga di sana dan pasukan itu, dia berbicara memanggil Wu Xin. Hei, apa kita perlu ke rumah keluarga Chu dulu untuk sedikit memukul mereka? Beberapa dari orang di sana mungkin sama seperti anak ini, kata Lin Tian berbicara datar. Mendengar Lin Tian berbicara seperti itu orang-orang di sana makin berkeringat dingin. Apa kau gila?
kau memukul cucunya kau pukul seperti ini dan kau bilang hanya sedikit, desah hati warga dan penjaga di sana. Itu tidak perlu saudaraan, nanti aku akan berbicara soal masalah ini kepada ayahku, kata Wu Xin dengan senyum yang agak kaku. Bagaimana dia tidak tahu kekuatan Lin Tian, walau hanya di tingkat setengah alam ilahi, dia bisa melawan seorang yang berada di alam ilahi dengan mudah. Dia yakin pemuda ini sangat kuat dapat melawan 3 tingkat setidaknya di atas kultivasi, dan dia juga seorang master arai, apa itu? Bahkan Jenderal Chu hanya di tingkat langit puncak dia bisa mati dipukuli Lin Tian dengan satu serangan saja. Dia benar-benar akan berbicara serius dengan ayahnya setelah bertemu kalau tidak jika banyak anak muda di kerajaan seperti Chu Haoyang itu, pasti akan menghancurkan kerajaan apabila menyinggung seseorang yang tidak dapat disinggung oleh kerajaan. Baiklah, aku mengerti, balas Lin Tian, lalu dia diam berdiri di samping Mu Suanyin. Mu Suanyin tahu kenapa pemuda ini sangat marah, dan juga indera pendengarnya juga sangat kuat jadi walau Lin Tian berbisik kepada Chu Haoyang tadi dia masih bisa mendengarnya. Ada sedikit merah di wajahnya yang tenang tapi dia tetap diam saja berdiri di sana tanpa mengatakan apapun. Tuan Putri, Pangeran Wu bagaimana jika kami mengantar Anda dan teman Anda? Tanya Kapten Kesatria itu. Baiklah, ayo, kata Wu Xin, Wu Kong juga mengangguk. Iya, lalu dia menyerahkan 4 kuda kepada Wu Xin, Wu Kong, Mu Suanyin dan Lin Tian. Tapi Mu Suanyin masih tetap diam dan agak ada rasa malu di wajahnya. Saudarimu, tanya Wu Xin melihat Mu Suanyin yang tidak baik ke kudanya. Lin Tian juga melihat Mu Suanyin yang tidak baik, agak tahu kenapa dia tidak naik. Ayo, naiklah bersamaku, kata Lin Tian dengan nada tenang pada Mu Suanyin. Tidak perlu, aku bisa naik dengan Wu Xin, jelas Mu Suanyin menolak. Maaf saudari aku tidak bisa, balas Wu Xin agak malu, sebenarnya dia hanya sedikit bisa membawa kuda, dan tidak terlalu bisa. Jangan terlalu lama, kata Lin Tian. Tanpa sepatah kata dari mulut Mu Suanyin, dia menggerakkan tangan ke arah Mu Suanyin, dan Mu Suanyin pun terbang ke arah kuda Lin Tian langsung tepat di depan Lin Tian dia duduk. Kamu, wajah Mu Suanyin sudah sangat merah melihat apa yang dilakukan Lin Tian. Tapi Lin Tian sudah diam dan tidak berbicara lagi. Mu Suanyin hanya bisa marah dalam hatinya, kenapa pria ini sangat tak tahu malu, desah Mu Suanyin. Saudarimu dan saudaraan ayo. Wu Xin mengundang mereka dengan penuh senyum. Iya, mereka hanya mengangguk setelah itu. Ayo pergi, Kapten Kesatria pun juga membuat blokade untuk membantu jalan putri ke istana. Tanpa sadar Lin Tian agak merasakan seseorang mengawasi dia, tapi hanya sebentar wajahnya kembali tenang. Tidak kuharapkan adik kecilku juga ada di sini, dan bahkan dia bisa merasakan aku sejauh ini, kata seorang pemuda yang sedang duduk sambil menikmati di sebuah lantai 2 restoran. Bab 77. Bertemu Raja Wu, pemuda itu memakai baju hitam di seluruh tubuhnya, dia terlihat tampan dan juga orang-orang di sana melihat pemuda itu penuh dengan rasa hormat, bahkan tidak ada yang berani mendekati pemuda yang sedang duduk di meja itu. Karena pemuda itu adalah Raja Panah, dia adalah salah satu murid dari Sekte Langit, nama aslinya adalah Sukun, sepertinya tugasku akan lebih mudah sedikit, dan juga sepertinya Sekte Es juga akan bergerak di sini, melihat tadi ada murid yang cukup kuat mengintai. Mungkin dia akan datang, menurut kakak dalang di kota Apung juga dia, jadi bisakah orang itu juga memulai di 3 kerajaan timur ini? Fikir Sukun. Sudahlah, bertindak untuk melihat situasi saja. Jika benar dia memulai di benua timur aku harus menghentikannya. Kakak Zhao sialan itu sudah menjelajahi dunia rahasia lagi, bahkan meminjam si tikus kecil Lin Tian, desah Sukun. Lalu dia berdiri, meletakkan uang di meja dan keluar dari toko itu, setelah di luar dia pun menghilang di dalam kerumunan, sedangkan Lin Tian sudah sampai di depan istana kerajaan Wu, di depan banyak penjaga dan juga sepertinya orang Iran penting dari kerajaan. Selamat datang kembali Tuan Putri dan Pangeran Wu Kong. Hormat orang-orang di sana, ia tidak perlu sopan, kembalilah, kata Wu Xin agak mengeluh melihat semua ini, setelah perintah Wu Xin mereka pun bubar, karena mereka tahu putri tidak suka dengan hal-hal seperti ini, tapi itu juga adalah kewajiban mereka. Paman Sang jangan seperti ini lagi, itu agak memalukan dilihat, kata Wu Xin kepada seorang orang tua yang berdiri di depan gerbang. Hahaha, tidak masalah putri, itu sudah tugas mereka menyambutmu, balas orang tua Sang itu. Hanya aku tidak suka itu saja, jelas Wu Xin singkat. Baiklah pelayan tua ini mengerti, putri.
Raja, pangeran dan orang penting lain sudah menunggu putri di aula, teman putri juga dipersilahkan masuk, pangeran juga silahkan masuk, kata orang tua sang itu. Baiklah, Wukong menjawab dan hanya mengangguk, baik, pimpin jalan, saudarimu saudaraan ayo masuk, kata Wu Xin, baiklah, kata mereka berdua serentak. Lalu Lin Tian turun dari kudanya, dan membantu Mu Xuanyin turun juga dari atas kuda. Wu Xin yang melihat keakraban mereka itu tersenyum diam-diam, nah lihat saudari, bahkan kamu bisa jatuh hati kepada pemuda ini bukan, jelas Wu Xin di hatinya senang melihat saudarinya. Mu Xuanyin yang di sekte dingin, acuh tak acuh bahkan dia sendiri bisa melihat bahwa Mu Xuanyin adalah wanita yang membutuhkan seseorang yang bisa membuat dia merasa aman dan bahagia bila di dekatnya. Lin Tian dan Mu Xuanyin hanya diam saja mengikuti Wu Xin dan Wukong di belakang, tapi kecantikan yang ada pada Mu Xuanyin tetaplah membuat banyak orang di istana melihat pada dia. Walaupun Mu Xuanyin memakai kerudung tapi itu tidak menghilangkan kecantikan yang ada pada dirinya itu. Lin Tian yang melihat itu sedikit mengerutkan kening, tapi dia tetap tenang dan tidak berbicara sedikitpun. Dan Mu Xuanyin pun tetap acuh karena dia sudah biasa dilihat oleh orang lain seperti ini. Mereka berjalan menuju sebuah pintu besar di aula utama, setelah sampai di pintu secara tidak sengaja berbicara. Tidak buruk, 2 alam abadi, 5 di alam ilahi dan 2 alam langit tahap pertama dan kedua, itu cukup mengesankan, kata Lin Tian tiba-tiba, mendengar penjelasan Lin Tian orang tua sang, dan bahkan penjaga di sana menjadi kaget, anak yang luar biasa, bahkan belum masuk tapi dia bisa merasakan aura yang ada di dalam dengan benar, puji orang tua sang. Yang mulia, putri, Pangeran Wukong dan temannya telah datang, teriak orang tua sang. Baik, persilahkan masuk, kata suara dari dalam. Pintu terbuka, lalu orang tua sang meminta Wu Xin dan yang lain masuk, setelah masuk di aula itu berkumpul, semua yang ada di sana seperti yang Lin Tian katakan, kultivasi mereka jelas dan juga Mu Xuanyin yang semula ragu menjadi lebih aneh melihat Lin Tian, bagaimana pemuda ini bisa melihat tingkatan mereka padahal kultivasi mereka lebih tinggi dari dia, pikir Mu Xuanyin. Salam para menteri, salam saudara laki-laki dan salam juga buatmu ayah, kata Wu Xin memberi hormat. Ia tidak perlu sopan santunnya anakku, mereka, Raja Wu melihat 2 orang di belakang Wu Xin dan bertanya. Salam Raja, aku Mu Xuanyin, diperintahkan untuk menemani saudari Wu. Jelas Mu Xuanyin. Aku Anlin, mungkin bisa dibilang kenalan Wu Xin, jelas Lin Tian dengan tenang, tanpa memberi penghormatan, kurang ajar. Kata seorang menteri di sana, maksudmu, tanya Lin Tian. Bahkan melihat raja pun kamu tidak hormat, kata menteri itu, apa aku perlu memberi hormat kepada hanya seorang raja? Tanya Lin Tian dengan tenang. Tentu saja, dia adalah penguasa negara ini, dan kekaisaran kami sebanding dengan sekte tingkat 1, jelas menteri itu dengan bangga. Para menteri lain yang mendengar mengangguk tanda persetujuan dan raja pun hanya tersenyum tidak berkata apa-apa. Oh, lalu kamu siapa? Tanya Lin Tian. Melihat Lin Tian yang tenang bahkan hanya mengeluarkan pertanyaan tanpa ada sedikit pun takut di matanya membuat menteri itu kesal. Aku salah satu menteri di kerajaan Wu Chusa, kata menteri itu, mendengar nama Chu lagi membuat Lin Tian sadar dan agak mengeluh melihat Wu Xin. Kan aku sudah bilang, sebelum kesini harusnya biarkan aku mengunjungi keluarga Chu lagi. Baru saja tadi anak muda keluarga Chu membuat masalah sekarang yang tua juga ikut, jelas Lin Tian mengeluh. Itu, Wu Xin yang mendengar perkataan Lin Tian agak kaku dan tidak bisa berkata apa-apa, dia berpikir apa semua menteri ayahnya terlalu bodoh. Mu Xuanyin dan Wukong hanya bisa menggelengkan kepalanya juga, anak ini temperamennya cukup aneh, tapi mereka tahu jika orang sopan kepada dia maka dia juga akan sopan, tapi jika mereka bahkan sombong di depannya maka dia lebih sombong, kau. Chusa, kau apa? Jangan-jangan kau ayah yang dibilang pemuda itu di kota. Ayo sepertinya kamu bahkan ingin berlibur selama beberapa bulan juga, jelas Lin Tian. Kau, sudah berhentilah, nak maafkan menteriku jika dia tidak sopan, tidak masalah kamu tidak hormat padaku, karena seorang pemuda harus seperti itu, jelas Raja Wu melerai pertikaian mereka. Melihat ayahnya akhirnya berbicara membuat Wu Xin lebah jika tidak mungkin hari ini beberapa menteri di sini benar-benar akan tidur di kamar mereka selama beberapa bulan seperti Chu Haoyang. Dan juga menteri lain yang mendengar percakapan antara Lin Tian tadi dengan Chuza baru ingat bahwa anak Chuza dan bawahan dia dipukuli sampai harus di tempat tidur selama berbulan-bulan, mereka bahkan sedikit berkeringat dingin setelah tahu itu. Oh,
Baguslah, sepertinya Yang Mulia sudah tahu masalahnya. Tanya Lin Tian melihat Raja Wu. Hahaha, tentu, laporan sudah masuk kepadaku tadi. Tenang saja nonamu dan Nakan, aku pastikan melakukan pendisiplinan ke negaraku agar hal itu tak diulangi lagi, jelas Raja Wu. Iya, ku harap, tapi jika tidak mungkin aku harus membersihkan mereka sendiri Yang Mulia, kata Lin Tian sambil tiba-tiba mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Orang-orang di sana yang merasakan aura membunuh itu membuat mereka bergidik ketakutan dan tidak berani berbicara. Bahkan dua pemuda yang duduk di belakang raja pun berkeringat dingin merasakan aura itu. Saudaraan, Wu Xin yang belum selesai berbicara dipotong oleh Mu Suanyin, bisakah kamu tenang sedikit? Tiba-tiba Mu Suanyin yang sedari diam berbicara kepada Lin Tian. Bab 78, Raja Wu Wen. Baiklah, kata Lin Tian lalu diam berdiri dengan patuh di samping Mu Suanyin. Melihat itu semua orang menjadi heran, anak ini sangat patuh dengan wanita di sampingnya, apa mereka pasangan? Tidak mungkin Sekte Es tidak akan mengizinkan mereka bersama, pikir mereka semua. Hanya Raja Wu dan juga Wu Xin yang tahu kenapa Lin Tian melepaskan aura seperti itu, tapi mereka tetap diam dan tidak bicara. Hahaha, sudah perkenalkan, aku adalah raja kerajaan ini dan ayah dari Wu Xin, namaku Wu Wen, kata raja. Iya, salam kenal, balas Lin Tian dengan sopan. Nah, Tuan An, kata raja. Tidak perlu memanggilku dengan sebutan Tuan, panggil aku An Lin saja raja, jelas Lin Tian. Oh, baiklah Nak An, di pesan Wu Xin aku sudah tahu semua kejadiannya. Aku berterima kasih, jika tidak ada kamu mungkin sepupu dan juga putriku akan menghilang dari dunia ini, jelas Raja Wu Wen dengan jujur. Tidak masalah, itu juga sudah tugasku, jelas Lin Tian. Tapi kami kerajaan Wu tetap berterima kasih karena kota Apung adalah kota di bawah kerajaan kami, jelas seseorang penatua yang duduk paling dekat dengan raja. Tidak, itu juga untuk dunia ini, Yimo adalah musuh kita bersama, itu sudah wajar, jelas Lin Tian. Kami akan menghibur Nak An selama di kerajaan kita, jelas Raja Wu. Dia tahu anak muda ini tidak menginginkan apapun. Anak ini adalah orang baik, dia juga tidak sombong. Walau tadi dia sempat melakukan hal itu juga karena hal lain. Terima kasih, balas Lin Tian. Iya, tidak masalah, dan nonamu juga ku harap bisa senang di kerajaan kita ini. Dan aku berterima kasih sudah mau menemani putriku yang nakal ini, jelas Raja Wu. Tidak masalah, jawab Mu Suanyin dengan tenang. Dan soal kalian ikut dalam kontes seni bela diri 5 hari lagi, telah kami putuskan selain dari 2 pangeran kami dan putri, kami akan meminta bantuan kalian untuk kontes itu, jelas Raja Wu. Tidak masalah, jawab Lin Tian dan Mu Suanyin. Iya, kalau begitu Wu Xin bawa mereka ke ruang peristirahatan, katakan juga pada pelayan di sana untuk menyediakan apapun yang mereka inginkan, jelas Raja Wu dengan tegas. Baik ayah. Ayo saudara-saudari, ajak Wu Xin keluar dari aula, tapi sebelum keluar Lin Tian tiba-tiba berbicara. Apakah kontes itu benar diadakan oleh Sekte Nether? Tanya Lin Tian. Iya, bahkan mereka juga pernah ke sini meminta kami menyerah dan menyerahkan tempat ke ruang makam di tahun ini kepada mereka, jelas Raja Wu. Mendengar itu Lin Tian sedikit mengerutkan kening tapi tidak lama dia hanya mengangguk dan berbalik pergi. Ayo, jelas Lin Tian. Lalu Wu Xin memimpin mereka keluar dari aula utama itu meninggalkan Raja Wu yang agak terdiam dan termenung dengan pertanyaan Lin Tian tadi. Walaupun hanya pertanyaan biasa tapi ada sesuatu di balik pertanyaan itu yang tidak dia tahu. Setelah pintu tertutup lagi pemuda di samping kanan raja itu berbicara. Ayah, apa kamu yakin dia sangat kuat? Tanya pemuda itu. Dia sangat kuat, bahkan jika kalian menyerang dia bersama mungkin dia tidak akan kalah, jelas Raja Wu. Benarkah? Kalau Beju kita memiliki kesempatan untuk menang, kata Umunda sebelah kiri raja. Iya, ku harap, dan juga kejadian kota Apung bagaimana menurut kalian? Tanya Raja Wu kepada yang lain. Di aula itu mereka sedang mendiskusikan masalah yang baru saja terjadi di kota Apung, jadi mereka masih tetao seperti itu sampai sore. Sebuah jalan di halaman istana, Wu Xin mengajak mereka berdua berjalan-jalan di sekitar area istana. Kak, setelah ini aku akan mengajakmu ke tempat tinggalku untuk beristirahat, jelas Wu Xin. Iya, Mu Suanyin hanya mengangguk. Dan saudara An akan tinggal di sana juga nanti untuk sementara waktu. Wu Xin melihat Lin Tian. Lin Tian hanya mengangguk diam saja, dia masih memikirkan kenapa tiba-tiba Sekte Nether akan ke benua timur ini, apa memang hanya untuk makam atau yang lainnya, pikiran itu terlintas di benaknya, apa mungkin ada warisan yang tersembunyi di ruang makan itu.
Itu juga bisa jadi alasan, dia menghela nafas. Akan tahu saat aku masuk ke ruang makam itu, pikir Lin Tian, mereka terus berjalan menuju arah utara di istana itu. Di sana ada sebuah istana yang bagus dan indah. Nah saudara, saudari mari ku ajak ke kamar kalian masing-masing. Salam putri, kata pelayan di sana. Usin hanya mengangguk dan berjalan pergi dari sana bersama Lin Tian dan Mu Suanyin. Lalu mereka diberikan kamar yang bersebelahan, lalu setelah itu Usin pamit meninggalkan mereka. Dan baik Mu Suanyin dan Lin Tian langsung masuk kamarnya untuk beristirahat. Usin yang meninggalkan kamar mereka berdua pergi ke sebuah ruangan di dekat istana utara kerajaan. Di sini adalah tempat tinggal Usin yang diberikan oleh ayah kerajaannya, di ruang. Itu yang membuat kaget ada pria setengah baya yang sedang duduk bersama seorang wanita cantik. Ayah, ibu kalian di sini. Bukannya tadi kamu sedang rapat? Tanya Usin ke ayahnya. Iya itu telah selesai, aku kesini bersama ibumu juga karena merindukanmu. Bagaimana kabarmu di Sekte Es? Tanya Wu Wen. Aku baik-baik saja ayah, di sana saudari lain memperlakukanku dengan baik, jelas Usin. Baguslah, ayo nak kesini biar ibu melihatmu, kata wanita cantik itu. Wanita itu adalah ratu dari kerajaan Wu dan ibu dari Usin namanya adalah Zhu Xiaoyao. Dia adalah anak dari keluarga Zhu di kerajaan Wu. Aku baik-baik saja Bu, jelas Usin mendekat ke ibunya itu dan memeluk. Perempuan itu, iya ibu tahu, tapi kan ibu merindukanmu, jelas wanita itu. Sudahlah anak kita sudah dewasa jangan dianggap kecil lagi, jelas Wu Wen, iya benar kata ayah Bu, jelas Usin menambahkan, oh iya nak, apakah yang kamu katakan melalui pesan itu benar? Tanya Wu Wen. Iya ayah. Itu yang dikatakan Anlin saat kami menuju kerajaan, jelas Usin, jika benar mungkin dunia ini akan mendekati kehancuran kalau Yimo itu mulai bertindak, ku harap itu tidak akan terjadi, jelas Wu Wen. Iya, benar kata ayahmu, mungkin juga ini masalah besar bagi benua timur jika Yimo menyerang kerajaan kita, awal dari kehancuran, jelas Zhu Xiaoyao. Tenang saja ayah, Sekte Es sudah bertindak, saudarimu juga sudah melaporkan berita itu ke Sekte, balas Usin agar membuat orang tuanya tenang. Iya, ayah mengerti. Nak, apa kamu tahu kenapa Sekte Nether sangat ingin masuk ke ruang makam itu? Tanya Wu Wen. Kenapa ayah? Usin juga ingin tahu. Karena dari sejak dia menerima berita bahwa Sekte Nether ikut campur dengan ruang makam, membuat dia merasa aneh, padahal di Sekte Super, memiliki beberapa ruang yang lebih kuat dari ruang makam, dan juga ada beberapa di benua tengah juga ruang seperti itu. Tapi mereka seperti memaksa untuk mendapatkan kuota masuk ke ruang makam itu, hal itu yang menyebabkan dia bingung. Bab 79, Legenda Pedang Api dan Api Langit. Ayah, apa ada sesuatu rahasia di dalam ruang makam itu? Tanya Usin. Iya, ini bukan rahasia tapi legenda, jelas Wu Wen. Legenda, Usin bingung. Legenda apa itu ayah? Tanya Usin. Itu adalah legenda tentang api langit dan pedang api, jelas Wu Wen. Pedang dan api langit, tanya Usin kaget. Iya, pedang itu adalah pedang legendaris, katanya siapapun yang dapat menggunakan pedang itu akan menjadi sangat kuat, bahkan mungkin bisa menaklukkan api langit yang telah berada di ruang makam itu, tapi tentang api langit maupun pedang itu hanya legenda, tidak ada siapapun yang pernah melihat api langit itu, jelas Wu Wen. Jadi maksud ayah, Sekte Nether mungkin mencari api langit itu bersama pedang api, tanya Usin. Mungkin, tapi itu hanya legenda mana mungkin Sekte Nether akan percaya, itu. Sedikit membingungkan, pikir Wu Wen. Iya jika hanya legenda itu saja tidak akan menyebabkan mereka ikut campur di alam benua timur ini, jelas Usin juga. Sayang, kamu mungkin tidak tahu bahwa legenda tentang api langit itu benar ada. Tiba-tiba Zhu Xiaoyao berbicara. Mendengar Zhu Xiaoyao mengatakan bahwa api langit itu bukan legenda baik Wu Xin dan juga Wu Wen terkejut. Maksud ibu? Tanya Wu Xin. Dulu aku pernah mendengar dari leluhurku bahwa ada orang yang mengaku melihat api langit itu. Lalu Zhu Xiaoyao menceritakan apa yang dia dengar dari leluhurnya juga. Memang ada yang mengaku dulu di keluarga bahwa melihat api langit di ruang makam itu, tapi tidak ada yang percaya. Dia mengatakan api langit itu seperti naga yang sangat besar, tapi di seluruh tubuhnya hanyalah api, bahkan orang itu mengatakan, tidak ada nafas.
Seperti naga pada umumnya di dalam diri benda itu, bahkan saat dia menyerang, senjata yang dia gunakan meleleh, bahkan dia mengatakan naga api itu mengejar dia, tapi anehnya saat dia berlari keluar dari area naga itu berada. Dia tidak mengejar dia lagi. Tapi tidak ada yang percaya karena mereka semua tahu, mungkin saja yang dilihat orang itu hanyalah formasi arai dan mungkin itu adalah teknik seni bela diri. Untuk menakuti orang itu, karena orang itu mengatakan melihat, di saat ruang itu terbuka mereka yang masuk juga mencoba membuktikan kebenaran itu, tapi nyatanya tidak ada satupun hal yang ditemukan oleh orang-orang masuk setelah tahun selanjutnya. Jadi benar-benar mungkin ada api langit di sana, dan bahkan mungkin api itu di tingkat 10 besar dari api langit lainnya, jelas Wu Wen. Jika itu benar maka mungkin Sekte Nether mengincar api itu, dan mungkin setelah mendapatkan api itu, mereka juga akan bertambah kuat, Wu Xin mengerutkan keningnya. Itu juga agak buruk karena aku tahu bahwa di Sekte Nether mereka sangat ingin menjadi yang terkuat dan ada kabar bahwa mereka sangat ambisius, jelas Wu Wen. Ayah, jika kita mendapatkan kuota, aku ingin meminta saudari dari Sekte S. Untuk masuk, kita harus menghalangi Sekte Nether mendapatkan hal-hal yang berharga walaupun itu bukan api langit atau pedang api, tegas Wu Xin. Tidak masalah. Selain kuota untuk Anlin dan saudari kamu Mu Xuanyin, aku bisa menambahkan kuota lainnya jika kita mendapatkan peringkat pertama untuk Sekte S. Aku juga cemas bila hanya anggota kerajaan kita yang masuk, jelas Wu Wen. Iya, kalau begitu aku akan bicara dengan saudarimu malam ini, agar kami bisa mempersiapkan siapa saja yang akan masuk ke ruang makam, jelas Wu Xin. Baiklah, pergilah nak. Oh iya. Tentang anak bernama Anlin itu, tiba-tiba Wu Wen teringat sesuatu. Kamu tahu kenapa anak itu begitu berani di aula istana tadi? Tanya Wu Wen. Tentu dia ingin menakuti para menteri kita kan ayah, agar mereka tahu kekuatan dia tidak lemah daripada mereka, jelas Wu Xin. Walaupun itu benar tapi Wu Xin tidak tahu hal yang lebih dari yang ingin Lin Tian lakukan daripada pamer seperti itu, dan sebagai raja, Wu Wen tahu anak itu memiliki pikiran lain di hatinya. Salah nak, Wu Wen menggelengkan kepalanya. Lalu, untuk apa ayah? Tentu ingin melihat apakah di antara menteri kita adakah yang menjadi mata-mata Yimo, dan dengan bersikap seperti itu, mereka yang marah pasti akan membocorkan sedikit aura mereka, tapi sepertinya dia tidak menemukan apa-apa. Ayah yakin bahwa menteri kita sekarang bersih dari Yimo walau sifat mereka tidak baik beberapa, jelas Wu Wen. Jadi begitu, dia memang pemuda yang mengerikan ayah. Setelah mendengar penjelasan Wu Wen akhirnya Wu Xin tahu rencana Lin Tian. Dia tahu Lin Tian sedang mencari tahu apa rencana para Yimo sesungguhnya dari kota Apung dan apakah ada dalang dari keluarga kerajaan Wu ini. Memang dia pemuda yang sangat cerdas dalam bertindak dan menyimpulkan sesuatu dengan teliti dan cepat. Iya, sebaiknya berteman dengan pemuda itu. Ayah merasa asal-usulnya luar biasa, kata Wu Wen dengan serius. Iya, aku juga berpikir begitu ayah, jelas Wu Xin. Dia juga sependapat dengan ayahnya. Kalau begitu aku pamit dulu ayah, ibu, kata Wu Xin memberi hormat lalu berbalik pergi. Baik, Wu Wen dan Zhu Xiaoyao mengangguk. Melihat kepergian anaknya Wu Wen hanya menghela nafas. Ada apa suami? Tanya Zhu Xiaoyao. Tidak apa-apa, mungkin kedamaian kita ini akan segera berakhir. Aku berharap ada seseorang yang dapat menghentikan para Yimo itu jika memang terjadi bencana di dunia kita ini, kata Wu Wen memeluk istrinya. Yakinlah, pasti tidak akan ada masalah, Zhu Xiaoyao menenangkan Wu Wen. Dengan berkata lembut, ku harap, dia hanya menjawab singkat dan melihat ke langit di aula itu. Lalu di kamar Mu Xuanyin Wu Xin sudah berada di sana, lalu dia menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh ayah dan ibu dia kepada Mu Xuanyin. Mu Xuanyin yang telah melepas cadarnya itu, memperlihatkan wajah yang sangat indah, bibir yang sangat cantik, dan juga siapapun laki-laki yang melihat wajahnya akan tergila-gila kepadanya dengan seka lirik. Dia mendengar cerita dari Wu Xin itu membuat bahkan dirinya kaget. Harta seperti itu jika memang ada maka akan menyebabkan 5 sekte super dan keluarga tersembunyi tergerak. Bahkan dengan 2 harta itu dapat membuat salah satu sekte menjadi lebih kuat.
Itu adalah godaan yang sangat tidak bisa dihindari oleh ahli di dunia ini. Jika begitu sebaiknya aku memberitahu tetua pertama tentang ini, biarkan dia membahas itu bersama ayahmu, jelas Musuanyin. Baik saudari, aku tidak menyangka bahwa sekte akan mengirimkan tetua pertama langsung ke sini, ini juga belum pasti bahwa Yimo akan bergerak, kata Xin kaget. Siapa yang di sekte S tidak tahu tetua pertama, dia hanya lebih lemah dari gurunya saja, dikatakan seni bela dirinya juga kuat, dan bahkan dia sekarang berada di alam abadi tingkat keempat. Iya, walaupun hanya mungkin kemunculan mereka 50% sekte memutuskan mengirimkan orang ke sini, kata Musuanyin. Baiklah, besok mari kita bertemu dengan tetua pertama, tapi saudari bagaimana dengan Anlin itu? Tanya Xin. Dia, Musuanyin hanya menggelengkan kepalanya. Yang tidak mereka tahu, bahwa bayi kecil yang berada di sebelah kamarmu. Suanyin secara langsung mendengar pembicaraan mereka, bayi kecil tadi melihat Xin masuk ke kamar Musuanyin dengan tergesa-gesa membuat bayi kecil curiga, jadi dia menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan cerita. Mereka, dua, yang tidak dia duga, mendapat jackpot untuk kakaknya. Cih, walaupun hanya legenda mungkin saja ada, jika kakak mendapatkan api langit dan pesak api maka tubuh elemennya juga akan ditingkatkan, karena kakak tidak bisa meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dua benda itu masih berguna untuk kakakku, kata bayi kecil yang lalu pergi ke kamar Lin Tian untuk berbicara. Bab 80, Neng Li, bayi kecil dari mana kamu? Tanya Lin Tian. Tidak kak, hanya jalan-jalan saja, balas bayi kecil sambil berjalan dan duduk di sebelah tempat tidur Lin Tian. Kak, aku mendengar sesuatu yang bagus dari Musuanyin dan Xin, kata bayi kecil. Apa kamu pergi menguping mereka tadi? Itu tidak baik bukan? Kata Lin Tian, aku hanya secara tidak sengaja mendengarkan apa yang mereka bicarakan kakak, jelas bayi kecil. Baiklah, apa yang mereka bicarakan? Ini tentang ruang makam itu. Lalu bayi kecil menceritakan seperti yang dia dengarkan dari pembicaraan dua wanita itu. Bayi kecil juga menjelaskan rencana yang akan dilakukan oleh mereka juga. Lin Taun yang mendengarkan cerita bayi kecil hanya mengerutkan kening. Jika benar benda itu ada maka itu pasti akan membuat dia bisa mengendalikan kekuatan tubuh 8 elemennya yaitu api. Setelah berpikir Lin Tian juga tahu apa penyebab sekte Nether datang ke sini. Tapi dia juga memikirkan hal lain juga, dia masih curiga tentang alasan mereka ingin masuk ke ruang makam itu. Tapi Lin Tian karena tidak menemukan bukti atau petunjuk membuat dia hanya menyerah dan menghela nafas. Jika itu benar maka kita harus bisa masuk ke ruang makam, mungkin di saat bertarung dalam beberapa hari besok, harus serius dan mendapatkan posisi pertama, jelas Lin Tian. Iya kakak, kita harus masuk, bayi kecil juga setuju, dan juga soal tentang Yimo ini, Lin Tian sedikit bingung, sejak dia masuk ke kaisaran ini, dia tidak menemukan tanda-tanda Yimo, dia juga menguji para menteri yang ada di sana tapi tidak ada satupun yang mencurigakan. Apakah hanya bisa melakukannya secara perlahan? Baiklah mungkin jawabannya ada di ruang makam itu, kata Lin Tian setelah berpikir sedikit. Tapi, Sekte S akan ke sini dan orang yang dipimpin mereka juga cukup kuat dan apalagi tetua pertama mereka yang ke sini. Aku harus berhati-hati walaupun tidak sekuat tetua di Sekte Langit tapi, tetua pertama itu tetap seorang monster tua, pikir Lin Tian. Iya kak. Kita harus waspada agar siapa kita tidak akan diketahui oleh orang lain, bayi kecil mengingatkan. Aku mengerti, tapi aku merasa perasaan aneh tentang semua ini. Pertama kemunculan Yimo, lalu dalang di balik serangan di kota Apung, ditambah sekte Nether yang tiba-tiba ingin masuk ke ruang makan di benua ini, Lin Tian masih tidak mengerti alur dari semua itu. Apakah ini rencana Yimo juga atau tidak? Dia juga yakin ada orang yang memberitahukan desas-desus tentang pedang api dan api langit itu ke sekte Nether dengan beberapa bukti, dan itu membuat mereka menjadi tertarik untuk menjelajahi ruang makam yang semula tidak pernah dilihat oleh mereka. Tapi siapa yang melakukan itu dan untuk apa? Yang paling mungkin Lin Tian curiga adalah mereka digunakan untuk menjadi umpan bagi Yimo itu membebaskan teman mereka, tapi Lin Tian tidak yakin. Sudahlah aku harus bersiap untuk besok. Dan juga paman sudah mengirim beberapa orang untuk membantu nanti di pertandingan ini, pikir Lin Tian lalu duduk dengan tenang dan menutup mata lagi. Di sebelah kerajaan Wu terdapat kerajaan Rong, di dalam aula istana terdapat beberapa orang yang sedang berbicara, dan salah satunya adalah seorang pria muda,
pemuda ini mengeluarkan aura yang cukup kuat, dan auranya ini pun seperti baru menerobos. Dia adalah murid dari Sekte Neter bernama Neng Li yang diceritakan oleh Wu Enxin kepada Lin Tian. Hahaha, Raja Rong tenang saja, sekteku akan memberikan harga yang bagus dari semua yang kamu lakukan untuk kami. Jelas pemuda itu, terima kasih Tuan Muda, kata Raja Rong. Raja Rong tidak berani untuk melawan bahkan membantah pemuda di depannya ini, karena selain dia jenius dia juga murid dari Patriark Sekte Neter, dikatakan dia adalah salah satu dari pewaris Sekte Neter itu. Hahaha, jangan terlalu sopan, jadi bagaimana siapa yang akan dikirim oleh kerajaan Wu? Tanya Neng Li. Itu, ada apa? Katakan saja, jelas Neng Li. Ada 2 wanita berasal dari Sekte S yang akan dikirim oleh kerajaan Wu Tuan Muda. Oh, Sekte S kah? Siapa saja 2 orang itu? Tanya Neng Li. Namanya Wuxin Putri Kerajaan Wu, Pangeran pertama, Pangeran kedua dan juga wanita lain adalah Mu Xuanyin Tuan Muda. Hamba tidak tahu dengan yak lainnya yang mulia, balas Raja Rong. Apa, Mu Xuanyin juga ikut? Bagaimana mungkin? Jawab pemuda itu kaget dan langsung spontan kaget juga. Iya Tuan Muda, itu yang kudapatkan info dari mereka, hahaha. Mu Xuanyin tidak kusangka kita akan bertemu secepat ini, jelas Neng Li, dulu kamu menolakku. Bagaimana sekarang kamu tidak bisa melawanku? Karena aku sudah mencapai alam ilahi. Hahaha, kata Neng Li. Selesai berbicara dengan Raja Rong, Neng Li keluar dari aulan itu sambil tersenyum. Keberuntungan itu hanya milikku, tidak ada yang dapat mencegah aku dan sekteku menjadi yang terkuat di dunia ini. Hahaha, katanya tertawa dalam hati. Malam itu adalah malam yang tenang, tidak ada hujan dan badai yang muncul, tapi di Sekte Langit, orang-orang di sana sedang sibuk dengan sesuatu. Bahkan Bing Yang dan yang lain seperti sedang terburu-buru. Banyak tetua di sana juga sedang sibuk dengan sesuatu hal, dan sesuatu hal itu berhubungan dengan Lin Qier. Di dalam sebuah rumah di puncak Sekte Langit, ada beberapa orang yang sedang duduk di sana. Di samping itu ada tetua kelima yang sedang mengecek tangan seorang wanita, dia seperti mencoba mengetahui keadaan wanita itu. Tentu wanita itu adalah Peri Qier, Ibu Lin Tian. Yang aneh dari Peri Qier adalah perutnya yang sudah membesar. Sekarang Peri Qier sedang hamil anak dari dia dan Lin Ho. Dan sekarang sudah hampir masuk hari lahirnya anak mereka, makanya banyak para petinggi sedang sibuk mempersiapkan kelahiran anak itu, dan juga tetua kelima turun tangan untuk mengecek keadaan Peri Qier langsung perintah dari Bing Yang. Bagaimana tetua? Tanya Lin Ho yang sudah agak cemas, tidak masalah anak dan saudari Qier juga sehat. Aku yakin itu tidak lama anak ini akan lahir, kata tetua kelima sambil tersenyum. Terima kasih tetua, jawab Peri Qier. Tidak masalah, kita semua keluarga, jelas tetua kelima. Mereka semua hanya tersenyum dan mengangguk masing-masing, tapi apa kalian tidak memberitahukan Lin Tian? Tanya tetua kelima, belum, anak itu keluar dengan sendiri bahkan tidak melihat kami sebelum dia berlarian keluar. Biarkan saja setelah dia kembali dia kaget sendiri, jelas Lin Ho agak kesal dengan anaknya itu. Iya, tidak masalah anak kita juga sedang melakukan hal besar, jadi jangan terlalu khawatirkan dia, karena mungkin dia sudah lebih kuat dari kita juga, jelas Peri Qier menenangkan Lin Ho yang agak kesal dan cemas. Kamu benar, anakku pasti akan sangat kuat setelah dia kembali nanti, ada senyum bangga di wajah Lin Ho, memikirkan Lin Tian anaknya, sungguh beruntung dia mendapatkan anak seperti Lin Tian. Dan sekarang dia pun juga akan mendapatkan satu lagi anak dari istrinya ini, kamu juga jaga kesehatanmu, jangan terlalu lelah, jelasin Ho. Baik, aku mengerti, balas Peri Qier. Bab 81, Mu Zixi tetua pertama Sekte S. Esok pagi, Lin Tian bangun seperti biasa dan berlatih pedang di pagi hari hingga siang. Di samping Lin Tian sedang latihan ada beberapa wanita yang sedang menuju ke arah istana kerajaan Wu. Masing-masing wajah mereka tertutup dengan kerudung tapi itu tidak menghindari betapa indahnya diri mereka. Orang-orang yang melihat merasa kagum dan terpesona atas kecantikan tubuh para wanita itu. Tetua, apa saudari Mu Xuanyin ada di sini? Tanya salah satu wanita. Iya, dia berada di sini, kita dipanggil oleh dia untuk mendiskusikan sesuatu. Kalian bersikap baiklah dan jangan mengacau, terang wanita yang dipanggil tetua itu. Iya tentu wanita itu adalah tetua pertama Sekte S bernama Mu Zixi, yang berat pada alam abadi tingkat keempat. Baik tetua, jawab mereka. Lalu mereka sampai di gerbang istana, para penjaga yang menjaga di sana sudah tahu siapa mereka mempersilahkan mereka masuk, di dalam mereka dipimpin oleh seorang kasim istana untuk menuju aula istana, lalu mereka masuk ke aula itu.
Salam tetua pertama, jawab orang-orang di sana. Tidak perlu sopan, balas Mu Zixi. Iya, silahkan duduk tetua, jawab Raja Wu. Salam bibi, jawab Mu Suanyin dan Wu Xin kepada Mu Zixi. Iya, kalian sudah bertambah kuat. Tidak bibi, kami masih lemah, balas Wu Xin. Jangan seperti itu. Lalu dia melambai tangannya dan duduk, diikuti dengan murid yang dia bawa ke sana ada 5 orang. Salam saudari Mu dan Wu. Salam mereka berlima. Salam juga saudariku, balas Mu Suanyin dan Wu Xin. Setelah itu mereka duduk di tempat masing-masing dan Raja Wu mulai membahas rencana yang ingin dia lakukan. Mu Zixi hanya mendengarkan saja penjelasan Raja Wu sambil mengangguk dan berpikir. Setelah Raja Wu selesai berbicara akhirnya baru Mu Zixi berbicara. Jika itu benar maka kita tidak bisa membiarkan Sekte Nether berhasil, jelas Mu Zixi. Dia tahu dengan sikap Sekte Nether mereka pasti akan bertambah sombong dan mungkin makin berambisi. Dan masalah pertandingan 5 hari lagi itu apakah sudah diputuskan siapa yang akan bertanding? Tanya Mu Zixi. Iya, perwakilan kami adalah ketiga anakku, ditambah Nona Mu Suanyin dan juga anak bernama Anlin, jelas Wu Wen. Oh, anak muda bernama Anlin ini yang menyelamatkan kota apung dan bahkan membunuh leluhur Cao yang di tingkat ilahi itu. Tanya Mu Zixi. Iya tetua, dia orang yang aku ceritakan itu dan juga yang membeberkan situasi tentang Yimo itu, jelas Mu Suanyin. Jika begitu anak ini cukup kuat dan juga cukup pintar dalam menganalisa, puji Mu Zixi. Tapi di mana anak itu? Aku tidak melihat dia sekarang di sini. Tanya Mu Zixi heran, menjawab tetua, dia mungkin sedang berada di halaman belakang, karena tadi dia meminta salah satu pelayan istana mengantarkan dia ke sana, balas Wu Wen. Oh, apa yang dia lakukan di sana dan tidak hadir di sini? Mu Zixi bingung, dia sedang berlatih tetua, seperti yang kami perhatikan, pemuda ini selalu seperti itu setiap pagi, jelas Wu Xin kepada Mu Zixi. Anak ini juga pekerja keras, lumayan juga, jika ada yang bisa melihat tembus ke kerudung Mu Zixi pasti dia akan melihat ada senyum di wajahnya itu. Tapi tetua apakah anak bernama Anlin ini bisa mengalahkan murid dari Sekte Nether? Tanya salah satu murid di belakang tetua pertama. Iya tetua, aku juga mendengar salah satu dari mereka ada yang telah mencapai alam ilahi. Berbeda dengan leluhur Cao dari kota kecil, di sekte super orang itu mungkin bisa melawan tingkat yang lebih tinggi dari diam, jelas wanita bergaun biru di sebelah kanan tetua pertama. Bagaimana meminta kakak senior di sekte yang telah melangkah ke alam ilahi maju, jelas wanita gaun biru itu. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena itu bisa membuat kalian kalah dan menyesal nanti. Kita bisa melihat 5 hari lagi kekuatan anak itu, dan juga kita tidak bisa melakukannya setelah Wu Xin mengundang dia untuk membantu mendapatkan juara di pertandingan itu, jelas Mu Zixi. Baik tetua, murid mengerti, jawab mereka. Tetua bagaimana jika kamu menginap dan tinggal di istana kami yang kecil ini untuk sementara? Tanya Wu Wen. Baiklah, kami meminta maaf telah merepotkan, kata tetua pertama. Tidak sama sekali. Anda adalah tetua dari sekte anakku dan juga mereka saudara anakku juga sudah sewajarnya aku melakukan ini, jelas Raja Wu. Baiklah yang penting terima kasih untuk itu, jelas Mu Zixi, tidak masalah tetua, kata Wu Wen. Oh iya, Wu Xin dan Mu Suanyin bawa aku untuk melihat pemuda ini, aku penasaran dengan anak yang kalian ceritakan itu, katanya, baik tetua, mari aku antar, balas Wu Xin. Kami pergi dulu, kata Mu Zixi kepada Raja Wu Wen. Baik tetua, silahkan. Lalu Mu Zixi dan murid Uang mengikutinya pergi bersama Wu Xin dan Mu Suanyin ke tempat Lin Tian latihan. Sedangkan di tempat latihan, Lin Tian masih mencoba gaya pedangnya sendiri tanpa sadar akan ada orang yang akan melihatnya. Karena dia hanya fokus dengan pedang sendiri, ada beberapa gaya pedang unik di teknik pedang pemecah angin ini yang membuatku hanya menguasai sedikit, pikir Lin Tian. Tunggu angin. Angin adalah elemen yang sangat kuat dan juga ada di mana saja, gunakan angin untuk bergerak, tambahkan tekanan kepada teknik pedang ini dengan menggunakan angin maka dapat menghasilkan serangan dan kejahatan yang tidak terlihat. Lin Tian tersenyum dan mengerti di mana dia harus memulai, lalu dia mulai menggunakan teknik itu dari awal, dan semakin dia memainkannya semakin dia mengerti. Tapi sesuatu benda terbang ke arahnya tanpa dia sadari, setelah benda itu cukup dekat dia bisa merasakannya lalu menghindar. Siapa? Kata Lin Tian berteriak. Dia tanpa sadar melihat 8 wanita yang tiba-tiba berada di langit. 2 wanita itu tentu dia mengenalnya, Mu Suanyin dan Wu Xin.
dia melihat ke arah wanita berbaju putih yang berdiri di depan Mu Xuanyin dan Wu Xin. Kenapa Anda menyerangku? Tanya Lin Tian. Tidak, aku hanya menguji pemuda yang dikatakan oleh muridku. Reaksimu cukup bagus, Nak, jelas Mu Zixi. Oh, begitu, terima kasih atas pujiannya, balas Lin Tian setelah dia tahu siapa itu. Sepertinya kamu tidak kaget melihat kami. Kata Mu Zixi sambil tersenyum di kerudungnya itu, sedikit kaget, tapi tidak terlalu. Anda adalah tetua pertama Sekte Es bukan? Namamu tidak salah Mu Zixi, jelas Lin Tian dengan tenang, mengetahui bahwa anak itu tahu siapa dia membuat dia kaget. Dia merasa belum pernah bertemu dengan anak ini tapi anak ini mengetahui tentang dia. Yang tidak dia tahu bahwa dulu Mu Zixi dan Master Sekte Es pernah berkunjung ke Sekte Langit untuk beberapa urusan, dan Lin Tian secara tidak sengaja melihat dan mendengar pembicaraan mereka secara tidak sengaja, dan dari situ dia tahu tentang tetua pertama ini. Walaupun hanya tahu tetua pertama dan Master Sekte Es itu juga karena dari kunjungan mereka, jadi jika ditanya siapa tetua Sekte Es lain dia juga tidak akan tahu. Makanya dia tidak kaget melihat wanita ini yang muncul, dan sebenarnya Sekte Es dan Sekta Langit memiliki hubungan yang cukup baik, makanya Master Sekte Es bisa berkunjung dulu ke Sekte Langit. Nak, sepertinya kita belum pernah bertemu. Tanya Mu Zixi. Bab 82, Membenci Ketidaktulusan. Tentu belum pernah, hanya pernah mendengar nama Anda saja, jelas Lin Tian membuat alasan, karena dia pasti tidak akan mengatakan kalau dia bertemu dengan Nyap di Sekte Langit. Sepertinya kamu berasal bukan dari keluarga biasa, jelas Mu Zixi, aku hanya dari keluarga biasa, ada orang tuaku, paman dan kakekku, jelas Lin Tian sambil tersenyum, begitukah? Tanya Mu Zixi. Iya, hanya keluarga biasa, balas Lin Tian. Memang anak muda yang cerdas, jelas Mu Zixi. Tetua terlalu memuji, kata Lin Tian sambil tersenyum. Murid-murid yang di belakang tetua pertama sudah terdiam melihat tingkah tenang Lin Tian, bahkan mereka bisa merasakan saat tetua pertama mereka menyerang tadi aura membunuh pemuda ini lepas. Mereka merasa sangat sesak kalau tidak karena tadi tetua tidak melindungi mereka, mereka pasti akan terluka ringan. Mu Xuanyin dan Wu Xin yang melihat sikap Lin Tian tadi bahkan lebih terkejut. Aura membunuh yang dikeluarkan oleh Lin Tian tadi itu belum pernah mereka lihat. Bagaimana jika aku mengundang kalian meminum teh di sini, kata Lin Tian sambil menggerakkan tangannya seraya mengundang mereka. Setelah itu mereka turun dan duduk di meja yang disediakan oleh pelayan istana di sana. Setelah mereka semua duduk, Wu Xin memperkenalkan 5 wanita yang datang dengan Mu Zixi. Nama mereka adalah Surong, Yun Ying, Jiang Xiao, Mu Yun dan Mu Yin. Salam kenal semuanya, sapa Lin Tian dengan sopan kepada mereka. Iya, salam saudaraan, balas mereka. Jadi aku tidak menyangka bahkan sekte super seperti Sekte Es benar-benar menganggap perkataanku dengan serius. Lin Tian sambil tersenyum melihat tetua pertama. Nak, dari apa yang kamu katakan dan Xuanyin katakan dalam pesan, kamu mengalahkan leluhur Cao yang telah menjadi Yimo. Dalam pandangku sepertinya kamu tidak akan berbohong tentang apa yang kamu katakan kepada Wu Xin dan Xuanyin bukan? Kata Mu Zixi sambil tersenyum. Lin Tian hanya mengangguk sebagai balasannya, tentu dia tidak akan berbicara sembarangan masalah Yimo, dia hanya mencoba membuat para sekte super agar lebih waspada agar hal seperti di kota Apung tidak terjadi. Lalu dia juga merasa bahwa Yimo yang ada sepertinya memang merencanakan sesuatu di dunia ini, yang mungkin akan menjadi bencana besar, seperti zaman dulu. Lalu, Tuan An, apa menurutmu tentang ruang makam, Yimo dan Sekte Neter? Tanya Jiang Xiao. Oh, kenapa Nona Jiang menanyakan hal ini padaku? Tanya Lin Tian pura-pura bingung, melihat Lin Tian yang berpura-pura bingung membuat Jiang Xiao mengerutkan kening, merasa seolah pemuda ini tidak menganggap dirinya. Tidak, aku hanya ingin menanyakan pendapatmu saja Tuan An. Mungkin kamu memiliki kesimpulan dari hal ini, jawab Jiang Xiao tenang. Begitu, aku tidak bisa berkomentar tentang itu, kata Lin Tian sambil melihat mereka dengan tatapan tenang. Tapi saat Wu Xin, Mu Xuanyin dan yang lain melihat tatapan Lin Tian, mereka merasa pemuda ini bisa melihat semua yang ada di pikiran mereka, bahkan mungkin kebohongan atau rahasia mereka bisa terlihat jelas di matanya. Kenapa Tuan An melihat kami seperti itu? Bukannya kita dalam perahu yang sama untuk membantu kerajaan Wu, jelas tetua pertama dengan senyuman. Dia berpikir sepertinya anak muda ini sangat sulit untuk ditebak, seperti yang dikatakan Mu Xuanyin di pesan. Tidak ada, memang di perahu yang sama, tapi aku tidak suka kalau ada yang berbohong kepadaku dan juga merahasiakan sesuatu hal kepadaku juga, seperti, jelas Lin Tian.
Seperti apa saudaraan aku dan ayahku tulus untuk mengundang saudaraan tentang masalah 3 kerajaan, termasuk dengan Yimo bahkan kami mengirim pesan kembali ke Sekte Es memanggil bantuan, jelas Wu Xin yang agak kesal dengan sikap dingin Lin Tian tiba-tiba. Benarkah? Kalau begitu bagaimana dengan pedang api dan api langit? Jelas Lin Tian lalu berdiri dari tempat duduknya, mendengar apa yang dikatakan Lin Tian membuat mereka semua kaget. Mereka kaget dari mana Lin Tian tahu masalah itu. Mereka memang tidak berencana memberitahu pemuda ini tentang masalah itu, dan bahkan penatua pertama Mu Zixi juga mengatakan kepada Raja Wu untuk tidak memberitahu siapapun. Tapi, pemuda ini bisa tahu, dan bagaimana dia bisa mengetahuinya, mereka pun tidak jelas. Bagaimana kamu? Mu Zixi yang kaget juga ingin tahu, bagaimana aku tahu itu tidak perlu kalian tahu, yang jelas aku tidak suka jika kalian merahasiakan atau berbohong padaku. Apalagi sejak aku membantu kalian aku benar-benar tulus, tapi kalian. Lin Tian mengerutkan kening. Dia memang sudah tahu dari bayi kecil, tapi dia ingin menguji orang-orang ini, jika mereka tulus, mereka pasti akan menceritakannya pada dia hari ini, tapi saat dia melihat mereka hanya diam dan malah mereka mencoba mendapatkan informasi lain darinya, membuat dia tidak suka setelah bayi kecil pergi mendengar pembicaraan mereka di aula dengan Raja Wu. Sudahlah, aku pergi kalian dari Sekte Super, pasti memiliki ahli di tingkat ilahi berumur di bawah 17 tahun mungkin, jadi tidak membutuhkan aku, kata Lin Tian. Tunggu saudaraan, kami tidak bermaksud. Belum Wu Xin selesai berbicara tiba-tiba Lin Tian melihatnya dengan tatapan yang marah dan berbicara. Tidak perlu, kalian lakukan cara kalian dan aku lakukan caraku. Jujur kalau bukan untuk mengetahui apa di balik rencana para Yimo itu aku tidak akan kesini membantumu. Dan masalah aku menolongmu dan kota apung tidak perlu dibahas lagi. Apa kamu pikir aku peduli dengan kerajaan kecil di benua ini? Kata Lin Tian mengeluarkan aura membunuhnya, menyebabkan Wu Xin, Mu Suanyin bahkan 5 orang lainnya berkeringat. Dan apa-apaan kamu? Bukankah kamu mengatakan tidak perlu mengatakan kepadaku tentang hal itu kan? Tunjuk Lin Tian pada tetua pertama, kau, melihat dia ditunjuk oleh orang muda seperti Lin Tian membuat dia agak marah. Saudaraan, mari kita bicarakan, kita bisa membahasnya, jawab Wu Xin agak gugup, dia tahu akhirnya merekalah yang salah, pemuda ini tulus membantu mereka tapi malah merahasiakan tentang pedang api dan api langit kepadanya, jelas pemuda ini tidak terlalu mementingkan harta itu, dia hanya ingin mereka jujur dan tulus kepada mereka, itu membuat Wu Xin dan Mu Suanyin merasa bersalah. Sudahlah, aku pergi ada hal yang harus kulakukan selain membantu kalian yang tidak tulus. Lalu setelah berbicara dia berbalik dan merobek ruang di depan mereka dan menghilang. Apa? Melihat pemuda itu merobek ruang di depan Mu Zixi membuat dia terkejut bukan main, bahkan Mu Suanyin dan yang lain juga terkejut, karena orang yang bisa merobek ruang seperti itu hanyalah seseorang yang sudah mengerti kekuatan ruang. Dan kekuatan ruang itu didapatkan di saat mereka maju ke tingkat alam abadi bumi, ada kecuali jika seseorang itu memiliki tubuh khusus. Tapi mereka tahu Lin Tian tidak memiliki tubuh khusus itu dengan penglihatan Mu Zixi kecuali anak muda itu benar-benar telah menguasai kekuatan ruang di tingkat setengah langkah alam ilahi, sungguh seorang monster. Tetua ini, Bab 83, Paviliun Alkimia, cobalah mencari dia di kota, aku yakin dia masih di kota ini, apalagi dia sepertinya masih mencari info tentang keberadaan Yimo. Jika itu benar maka dia tidak akan meninggalkan kerajaan ini, jelas Mu Zixi yang masih sedikit linglung melihat pemuda tadi yang merobek ruang di depannya. Baik tetua, tapi apa yang harus kami lakukan jika bertemu dia? Tanya Mu Suanyin. Cobalah membujuk dia untuk membantu kita lagi, kalian tahu di sekte kita tidak mempunyai seseorang yang dapat bersaing dengan Neng Li yang sekarang berada di tingkat ilahi. Apalagi murid kita yang sudah mencapai alam ilahi sudah di atas 20-an, kata Mu Zixi mendesah. Di sekte hanya Mu Suanyin yang bisa maju ke tingkat ilahi dalam beberapa tahun ini di usia 20 ke bawah, tapi dia tahu kalau Mu Suanyin melawan Neng Li pasti dia akan kalah, memang hal yang terjadi sekarang tidak terpikirkan olehnya, tetua bagaimana jika kita meminta bantuan orang lain? Tanya Surong. Mendengar saran Surong tetua pertama hanya menggelengkan kepalanya, mana mungkin dia tidak tahu jika mencari orang lain pasti akan membuat hal lebih buruk lagi apalagi dia yakin hanya ke sekte super lain kita dapat meminta bantuan jika tidak ada pemuda di bawah 20 tahun yang bisa mengalahkan Neng Li ini. Sudah, cobalah cari dia dan berbicara baik-baik, jika tidak bisa biarkan aku yang berbicara kepada dia nanti, setelah kalian menemukannya, jelas tetua Mu Zixi, baik,
kata mereka serentak lalu Mu Xuanyin beserta 5 orang lainnya pergi mencari Lin Tian, sedangkan Wu Xin mencari ayahnya untuk meminta pertolongan mencari Lin Tian, dari mana anak ini berasal, kenapa aku merasa dia sangat kuat dari yang kelihatannya, pikir Mu Zixi. Di dalam istana, apa, Anlin itu pergi meninggalkan istana. Wu Wen yang sedang duduk merasa kaget, dia tidak menyangka anak muda itu meninggalkan istananya sendiri setelah tahu bahwa mereka menyembunyikan hal itu, tapi itu wajar saja karena pemuda itu tulus membantu mereka tanpa meminta apapun, terkecuali masuk ke ruang makam untuk menyelidiki hal berkaitan dengan Yimo. Pantas pemuda itu marah merasa tidak dihargai dan dia berpikir mereka hanya menggunakan dia. Iya ayah, kami juga tak menyangka dia mengetahui semua sendiri, bahkan tidak tahu dari mana dia mendengarkan itu, jelas Wu Xin agak sedih. Ayah akan membantu mencari dia dan akan ikut berbicara dengannya jika perlu, kata Wu Wen. Terima kasih ayah, aku harap kita masih bisa membujuknya, kata Wu Xin berharap. Di dalam gang daerah kota, Lin Tian muncul di sana sehabis merobek ruang dari istana karena kesal, itu pun dia melakukannya karena merasa kecewa dengan Mu Xuanyin dan juga kekaisaran Wu. Setelah aku dengan tulus membantu tapi mereka bahkan tidak percaya padaku, lebih baik aku mencari cara sendiri untuk masuk dan menyelidiki hal ini, jelas Lin Tian, iya benar kak. Aku akan membantumu, kata bayi kecil yang masih tidur di kepala Lin Tian. Iya, sebaiknya aku ke paviliun alkimia untuk membuat lencana master, pikir Lin Tian. Lalu dia berjalan menuju paviliun alkimia yang berada di arah timur istana, di sana adalah salah satu cabang dari paviliun alkimia juga, tapi lebih besar dari kota kecil seperti kota Apung, dan juga orang yang menjadi pemimpinnya juga berada di tingkat master tingkat ke-8, yang membuat Lin Tian cukup kagum. Setelah sampai di depan paviliun alkimia, Lin Tian melihat banyak orang di sana ada yang memakai simbol alkimia di baju mereka, tapi simbol mereka itu berbeda-beda. Setelah dia masuk, dia langsung menuju resepsionis di sana. Maaf aku ingin mendaftar jadi master alkimia, di mana tempat pendaftaran ya? Tanya Lin Tian kepada wanita di resepsionis. Anda ingin mendaftar tes untuk menjadi alkimia? Tanya wanita itu. Iya, aku ingin tes. Baiklah. Anda bisa mendaftar di sini, tapi tolong sebutkan nama Anda, kata wanita itu sambil bersiap mengsata informasi diri Lin Tian. Namaku Anlin, umur baru 15 tahun, kata Lin Tian. Lalu tingkat tes apa yang ingin kamu uji? Tanya perempuan itu sedikit kaget dengan umur Lin Tian. Jika tingkat 7 atau 8 bisakah? Tanya Lin Tian dengan tenang. Perempuan itu kaget mendengar apa yang dikatakan Lin Tian tadi. Bahkan dia merasa seperti salah dengar, jangankan dia bahkan orang-orang yang berada di sana pun kaget melihat pemuda itu, ahli alkimia tingkat 8, apa dia bercanda, pikir mereka bersama. Itu, tentu bisa tapi apa kamu yakin, jika kamu tidak bisa melakukannya dan juga berbohong maka kamu akan menjadi garis hitam di sini loh, kata wanita itu, walaupun dia kaget dia mencoba tetap tenang, sebagai seseorang yang telah lama bekerja di sini dia telah menemukan berbagai banyak orang yang sombong. Tapi kali ini dia bahkan menemukan seorang anak berumur 15 tahun berani mencoba tes tingkat ke-8, bahkan dia pun merasa tidak percaya. Iya aku yakin, kalau bisa siapkan tempat dan pengujinya sekarang, tegas Lin Tian, baiklah, tapi aku harus berbicara dengan Mas Fe Pavilion dulu, kata wanita itu. Iya, angguk Lin Tian. Lalu wanita itu pergi terburu-buru meninggalkan Lin Tian di sana yang duduk sendirian, orang sekitar sana pun merasa penasaran dengan Lin Tian, tapi tidak ada yang berbicara dengan dia, karena mereka merasa anak ini sangat kuat. Apa, dia ingin mengikuti tes tingkat 8? Tanya seorang pria parubaya yang sedang duduk di tungku depannya. Iya tuan, itu yang dia katakan, jelas wanita itu. Anak ini sungguh berani. Mari kita lihat jika itu benar maka itu keberuntungan alkimia kita, tapi jika dia bohong aku akan memberi dia pelajaran, tegas pria parubaya itu. Iya hamba mengerti, hormat wanita itu. Sudah temui dia dan bawa ke sini, biar aku yang menguji dia langsung, jelas pria itu. Baik tuan, lalu pelayan wanita itu pergi meninggalkan pria itu dengan hormat, kembali ke tempat Lin Tian berada, lalu dia memberitahukan bahwa tesnya bisa dimulai dan juga akan langsung dinilai oleh Master Pavilion. Mendengar itu orang-orang di sana merasa kaget, tapi itu hanya sementara setelah semua yang dikatakan anak itu, pantas membuat Master Pavilion kesal. Mereka yakin jika anak ini berbohong maka nasibnya akan sial setelah ini. Menurutku dia mungkin akan berhasil melihat ketenangannya itu, jelas seorang pemuda, benarkah?
Berani bertaruh, jawab seorang di sebelahnya, baik 20 kristal suci, kata pria itu. Baik setuju, dia langsung setuju, walau dia tidak yakin dia tetap mencoba karena instingnya mengatakan pemuda itu bukan pemuda biasa. Baiklah, tunjukkan jalannya, kata Lin Tian. Mari, kata pelayan itu. Lalu mereka pergi meninggalkan orang-orang di sana yang sedang bertaruh untuknya. Ada yang merasa bahwa pemuda ini akan ditendang keluar, ada yang bilang dia akan gagal dan bahkan ada yang bilang hanya ingin bertemu Master Pavilion saja. Walau Lin Tian mendengar hal itu tapi dia tidak terlalu mempedulikannya, dan hanya berjalan mengikuti wanita itu di belakangnya. Bab 84, Pil Pondasi Tingkat ke-8. Wanita itu membawa Lin Tian ke tempat di mana Master Pavilion memerintahkan untuk bertemu. Setelah beberapa waktu mereka sampai di depan pintu ruangan Master Pavilion berada, wanita itu berbicara dengan hormat di dewan pintu. Tuan, hamba membawa Anlin ke sini, kata wanita itu. Oh, bawa dia masuk, perintah suara itu. Setelah itu pintu dibuka, dan saat pintu dibuka Lin Tian mencium aroma obat dari dalam, bahkan dia kaget dengan bau obat itu. Pil tenaga, kata Lin Tian. Wanita yang tadi di depan merasa kaget. Bagaimana pemuda ini tahu pil apa yang sedang dibuat oleh Master Pavilion? Memang Master Pavilion sedang membuat pil tenaga. Pil ini adalah pil tingkat ke-8 tapi sangat susah untuk membuatnya dari pil lainnya. Oh, nak kamu tahu pil ini? Tanya pria di depan kuali itu. Tentu, pil tingkat ke-8, sepertinya Anda telah gagal untuk 3 kali, kata Lin Tian jujur. Kamu tahu? Tanya pria itu bingung. Dia sudah 2 kali mencoba tapi gagal membuat pil ini. Ya dari bau tungkumu aku tahu, seharusnya Anda mengurangi bahan serbuk bunga matahari, dan tambahkan sedikit air lebah ungu, maka kamu tidak akan gagal, dan seberapa tinggi pil juga tergantung keahlianmu, jelas Lin Tian memberi saran. Sepertinya kamu tahu banyak nak, kalau begitu aku akan mencoba saranmu, tunggu sebentar aku akan mencoba membuat lagi, jelas pria tua itu. Iya, Lin Tian hanya berdiri menunggu bersama wanita pelayan tadi. Wanita itu sudah merasa terheran-heran melihat Lin Tian, dia tidak menyangka pemuda ini bisa mengerti bahkan memberi saran kepada Master Pavilion. Walaupun dia juga seorang alkemis tapi dibandingkan Lin Tian yang masih muda sepertinya dia tertinggal jauh. Setelah menunggu beberapa jam, pria tua itu keluar lagi dengan wajah yang senang, dan ada kegembiraan di matanya. Hahaha, nak apa yang kamu katakan memang benar. Aku berhasil membuatnya walaupun hanya di kelas bawah tapi itu cukup untuk awalnya, jelas pria itu, tidak perlu seperti itu, memang sudah tugas kita untuk saling membantu sesama seorang alkimia master, jelas Lin Tian, memang sesama alkimia selalu rukun dan juga saling membantu, tapi jarang dia melihat pemuda yang tulus dan tidak sombong ini dalam dunia alkemis membuat dia kagum dengan anak ini. Dia hanya mengangguk tanda persetujuan atas kata Lin Tian tadi, aku hampir lupa, namaku Jun Feng. Aku yang menjadi pamimpin di cabang kekaisaran Wu ini, kata Jun Feng sambil memperkenalkan dirinya. Salam tetua Jun, namaku Anlin, kata Lin Tian, masih menyembunyikan namanya. Iya, kata pelayanku kamu akan ikut tes tingkat 8 alkimia, apa benar? Iya, aku ingin mencoba tes tingkat ke-8, jawab Lin Tian tegas, baiklah aku tidak keberatan. Kamu bisa melakukan tes di sini dan jika kamu tidak mempunyai bahan sendiri aku bisa meminta pelayanku menyediakannya, jelas Jun Feng. Tidak perlu, aku sudah membawa bahannya sendiri, jelas Lin Tian, baiklah kami boleh memulai, kata Jun Feng. Iya, lalu Lin Tian pergi ke depan tungku itu dan duduk bersila, dia mulai mengeluarkan bahan dari cincin spesialnya, setelah mengambil nafas dia membuang seluruh bahan itu ke tungku sekaligus di depan mata tercengang Jun Feng dan perempuan itu. Apa yang dilakukan anak ini? Memasukkan seluruh bahan secara langsung, dan juga pil apa yang dia buat sehingga membutuhkan tanaman darah naga, jelas Jun Feng yang melihat salah satu bahan yang dilemparkan Lin Tian itu. Lalu Lin Tian membuat segel di tangannya dan mengendalikan api di tungku itu, jika ada yang bisa melihat ke dalam tungku pasti akan terkejut melihat seluruh bahan pil itu dibersihkan oleh panas api di dalam secara langsung, bahkan tanpa kotoran sedikitpun. Setelah beberapa jam, Lin Tian menghembuskan nafas, lalu membuka matanya, sudah berhasil, kata Lin Tian menghadap ke Jun Feng yang masih tidak percaya yang dia lihat, tetua Jun ada apa? Tanya Lin Tian melihat Jun Feng yang masih terpana. Tidak ada apa-apa, iya, pil apa yang kamu buat? Tanya Jun Feng, nama pil ini adalah pil pondasi, mungkin tetua Jun tahu tentang pil ini kan?
kata Lintian sambil mengeluarkan pil di tungku dan memasukkannya ke sebuah tempat khusus. Pil pondasi. Bukannya itu pil yang Humphrey di tingkat ke-9? Fungsi pil ini juga untuk meningkatkan pondasi seni bela diri seseorang yang terluka parah. Walau ada batasan terhadap kemampuan pil ini tapi itu termasuk yang tersulit dari pil tingkat tinggi kelas 8, kata Jun Feng. Benar, cobalah untuk menilai tetua Jun, kata Lintian sambil berdiri dan berjalan memberikan pil itu di tangan Jun Feng. Jun Feng langsung melihat pil di botol itu dan memang pil itu adalah pil pondasi. Setelah beberapa saat dia sadar dari keterkejutannya. Nak, memang kamu ahli yang hebat. Aku merasa masa depan para alkimia pasti akan menjadi lebih baik dari sekarang karena kamu, kata Jun Feng memuji. Tidak, tetua, ini hanyalah keberuntungan, kata Lintian. Jun Feng hanya menggelengkan kepalanya mendengar perkataan Lintian. Aku akan memberikan simbol alkemis kepadamu. Bagaimana jika kamu menunggu sebentar? Aku akan menyuruh pelayanku untuk mengambilnya. Karena itu bagaimana kita menunggu sambil berbicara sedikit tentang alkimia kita? Tanya Jun Feng. Baiklah, mari kita menunggu dan berbicara sebentar, balas Lintian tidak menolak. Lalu Jun Feng menyuruh wanita itu pergi mengambilkan simbol dan pakaian seorang alkemis. Sebelum pergi juga Lintian membuat wanita itu agar tidak berbicara tentang dirinya kepada siapapun di luar. Tentu Jun Feng juga tidak keberatan dan memerintahkan pelayan dia untuk tutup mulut juga. Lalu setelah pelayan pergi, mereka berdua duduk di ruangan itu dan mulai berbicara tentang ilmu alkimia bersama-sama. Semakin lama mereka berbicara semakin tidak sadar mereka bahwa mereka telah melakukan perdebatan bersama entah beberapa lama. Melihat master dan pemuda itu berbicara setelah mengambil lencana, wanita itu hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya sambil menunggu mereka berdua selesai berbicara. Sorenya baru mereka sadar dan berhenti berdebat, tapi baik Lintian dan Jun Feng mendapatkan manfaat dari pembicaraan mereka tadi, walau manfaat Jun Feng lebih besar dari Lintian. Tapi Lintian merasa puas mendapatkan manfaat itu, dia merasa tidak sia-sia dia kesini tadi. Hahaha, terima kasih, berkatmu mungkin aku bisa mulai membuat pil tingkat tinggi, kata Jun Feng. Amanda terlalu sopan tetua, aku juga mendapatkan manfaat dari itu juga, jelas Lintian. Hahaha, baiklah, jangan terlalu sopan seperti itu, panggil saja Pak Tau Jun, katanya sambil menepuk pundak Lintian. Baiklah Pak Tua Jun, balas Lintian sambil tersenyum. Oh iya, ini lambang mas temu, kata Jun Feng sambil menyuruh pelayannya memberikan lambang di dalam kotak itu ke Lintian. Terima kasih tetua, balas Lintian. Melihat lambang di kotak itu yang terbuat dari emas dan memiliki 8 bintang di depan lambang itu, dan di tengahnya ada gambar 3 tungku emas terlihat lebih bagus. Terima kasih tetua, aku pamit dulu, aku berharap ini dirahasiakan ke orang lain, jelas Lintian. Tidak masalah. Tapi aku harus melaporkan kepada atasanku tentang tesmu, apa itu tidak apa-apa? Tanya Jun Feng, bagaimanapun adanya alkemis tingkat 8, dia harus melapor ke kantor pusat, dan juga setelah mendengar tentang Lintian mereka pasti akan menjaga dan mencoba yang terbaik merawat Lintian. Baik, itu tidak masalah, aku pamit Pak Tau Jun, kata Lintian. Iya, lalu Lintian menyimpan lencana itu di cincin spesialnya dan berbalik pergi meninggalkan paviliun alkimia itu. Tingkat berapa dia akan mencapai setelah beberapa tahun ke depan, pikir Jun Feng memandang keorgian Lintian, lalu tidak lama dia berbalik bersiap untuk menulis surat ke kantor pusat tentang Lintian yang menjadi master tingkat ke-8. Bab 85, Jalan Pagi di Kota. Setelah Lintian keluar dari paviliun dia pergi mencari penginapan di kota, kemudian dia memesan penginapan selama 1 bulan di sana. Dia tidak banyak bicara, hanya langsung masuk ke kamar penginapan itu lalu beristirahat. Hal yang terjadi hari ini membuat dia sedikit lelah. Dia berencana besok untuk pergi ke paviliun perdagangan di kerajaan untuk menjual beberapa pil yang dia buat, karena dia tidak punya cukup kristal suci. Besok aku harus menjual beberapa pil, dan juga aku ingin melihat mungkin ada material untuk meningkatkan pedang melahapku, jelas Lintian. Lintian mempunyai pedang yang dia ciptakan sendiri, pedang yang dapat berkembang. Namanya pedang melahap Devor. Sayang, untuk meningkatkan pedang ini membutuhkan material yang lebih tinggi. Sekarang pedang ini sama dengan pedang tingkat ke-6, butuh material batu meteor tingkat ke-7 untuk meningkatkan pedang ini lagi. Jadi alasan dia juga ke sana untuk melihat apakah ada bahan yang dia butuhkan besok untuk meningkatkan senjatanya itu. Nah, bayi kecil, jika aku menjual pil itu menurutmu akan laku? Walau hanya tingkat ke-8 rendah. Tanya Lintian kepada bayi kecil yang tidur di kasur sebelahnya.
Menurutku pasti laku Kak, para wanita pasti akan sangat menginginkan pil itu walaupun ada efek terbatasnya, jadi mungkin besok kita bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak, jelas bayi kecil. Kalau begitu malam ini akan kucoba membuat 3 pil saja, lagian bahannya cukup sulit juga, dan aku ingin meninggalkan bahan terbaik untuk membuat pil itu untuk ibu dan bibi yang lain, jelas Lintian. Sudahlah, bayi kecil aku akan membuat pil cobalah berjaga untukku, perintah Lintian. Baik kakak, lalu bayi kecil pindah ke depan pintu kamar dan berbaring malasa di sana. Huff. Lintian mengeluarkan tungkunya sendiri, lalu mengeluarkan bahan yang diperlukan untuk membuat pil. Lalu memasang arai pelindung agar bau pil dan untuk berjaga-jaga dengan hal yang tidak diinginkan. Saatnya mulai, kata Lintian, sama seperti saat tes alkimia di pavilion alkimia, dia memasukkan seluruh bahan obat, menutup matanya dan mulai meramu pil. Malam itu Lintian sibuk dengan membuat pil untuk dia jual besok. Selain itu di istana, kami menemukan pemuda itu ada di sebuah penginapan di kota sore ini. Dikatakan juga dia dari pavilion alkimia sebelum ke penginapan itu. Jelas Wu Wen kepada Musiksi dan yang lainnya. Iya, kami juga bertanya-tanya dia pergi ke sana, dan kabarnya dia juga mengatakan untuk melakukan tes alkimia tingkat ke-8. Mu Suanyin dan 5 wanita lainnya juga merasa aneh. Memang dia mendengar orang-orang di pavilion alkimia mengatakan kalau pemuda itu pergi ke sana untuk melakukan tes master tingkat ke-8, dan juga dia baru keluar sore hari dia keluar dari sana. Para alkemis dan orang di sana tidak tahu apa yang dilakukan pemuda itu di dalam, dan juga pelayan wanita yang membawa dia ke master pavilion itu pun juga tidak berkomentar apa-apa, hanya mengatakan bahwa dia mengantar saja, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Anak muda ini sungguh misterius dan juga bakatnya pun tidak sesederhana dari kelihatan dari luar, jelas Musiksi. Iya tetua, kita mungkin sudah melakukan kesalahan, jelas Wusin. Huff, yang gawatnya jika dia benar alkemis tingkat ke-8 maka itu berarti kita menyinggung seorang master alkemis, dan mungkin di pusat juga akan menjaga serta memprioritaskan anak ini, jelas Wu Wen. Besok aku akan secara pribadi menemuinya dan mencoba berbicara kepada pemuda itu. Kalian ikutlah bersamaku, kita juga harus bisa membuat dia membantu kita, karena anak ini lebih mengetahui situasi tentang Yimo daripada kita, jelas Musiksi. Baik tetua, jelas yang lainnya. Apa aku melakukan kesalahan, kata Mu Suanyin di dalam hatinya, dia sedikit merasa bersalah atas apa yang dia lakukan terhadap Lintian kemarin, dan ada rasa sakit di hatinya dari kemarin Lintian pergi, bahkan pemuda itu tidak menatap dirinya sebelum pergi meninggalkan istana Wu. Aku mungkin harus mencoba berbicara berdua dengannya. Mu Suanyin memutuskan bertemu dengan Lintian sendirian besok pagi sebelum tetua dan yang lain menemui pemuda itu. Di sebuah penginapan tertentu di kota, yang cukup jauh dari tempat Lintian berada, ada seorang pemuda yang sedang duduk di tepi jendela melihat ke arah istana kerajaan. Adikku keluar dari istana kemarin, apa yang terjadi? Apa mereka membuli adik kecilku itu? Pemuda itu mengerutkan keningnya. Pemuda itu adalah salah satu yang berjulukan raja, gelarnya adalah Raja Panah, nama aslinya yaitu Sukun. Walaupun wajah mereka berubah, tapi mereka pernah bertemu dengan wajah seperti itu bersama di saat di sekte, jadi jika Lintian berada di sini pasti akan tahu bahwa dia adalah saudara ketiga dan murid dari penatua kelima yang juga seorang alkemis muda di sekte langit. Tapi dia juga senang dengan berlatih seni bela diri dan tidak kalah dengan 3 saudara lainnya yang bergelar raja. Besok aku harus bertemu dengan adikku dan duduk bersamanya. Jika kerajaan ini berani membuat adikku tidak senang, sebaiknya aku berikan pelajaran mereka, jelas Sukun menatap istana kerajaan Wu, dengan tatapan marah. Besok pagi, Lintian telah selesai membuat beberapa pil yang menurutnya layak untuk dijual hari ini. Dia membersihkan dirinya lalu bersiap untuk pergi ke pavilion perdagangan yang ada di kota kerajaan Wu. Dia berjalan dari penginapan, berjalan di gerombolan orang di pagi itu, sambil melihat-lihat orang-orang yang melakukan perdagangan di sepanjang jalan. Di sebuah restoran dia berhenti dulu untuk sarapan sebentar. Dia masuk ke restoran itu dan disambut oleh para pelayan di sana. "Halo tuan, apa yang Anda inginkan?" tanya pelayan restoran itu. "Bisakah ada satu meja untukku? Aku ingin makanan terbaik di sini," tanya Lintian kepada pelayan tersebut. "Iya silahkan tuan," kata pelayan itu sopan. Melihat restoran ini sangat ramai di pagi hari, Lintian menjadi penasaran, kenapa bisa seramai ini di sini. Pelayan terus membawa Lintian ke meja kosong yang ada di ujung dekat jendela. Dia mempersilahkan Lintian duduk lalu pergi untuk menyiapkan makanan yang dipesan Lintian.
Sungguh ramai di pagi ini di kota, kata Lin Tian, pada bayi kecil yang sedang duduk di jendela. Iya mungkin karena acara pertandingan 3 hari lagi itu kak, balas bayi kecil. Pertandingan antar kerajaan Wu dan dua kerajaan lain akan diadakan 3 hari lagi dari sekarang. Sejak keluarga kerajaan dan juga Sekte Es tidak tulus padanya, dia memutuskan untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka dan hanya mencari cara lain untuk menyelidik masalah Yimo itu. Kenapa dia tidak bisa mengatakannya padaku? Padahal aku memperlakukan dia dengan tulus, desah Lin Tian. Ada perasaan kecewa di matanya terhadap perilaku Mu Xuanyin. Entah itu perasaan apa, Lin Tian merasa sangat sedih dengan sifat wanita itu yang tidak jujur padanya. Hei, pelayan ambilkan aku tempat untuk aku dan teman-temanku duduk, teriak seorang pemuda. Bersambung.